Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyamu junnah. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inimruun shaimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang begitu rupa yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga di hari Rabu seperti biasa kita bisa bermuajahah secara virtual, bisa bertatap muka, bisa berkumpul bersama. Ini perkumpulan virtual terbesar ya insya Allah, yang istiqomah, yang konsisten. Dan bulan Ramadan ini mengingatkan kita bahwa kita sudah memulai mengkaji hadis ini sejak setahun yang lalu berarti. Karena awal Ramadan kita memulai mengkaji kitab As-Sakhsiyatul Islamiyah Juz'ul Awal. Tepatnya adalah bab ilmu hadis. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ilmu hadis dari kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Kitab yang pertama adalah kitab berkaitan dengan konsep dasar Islam, yang di dalamnya ada berkaitan dengan ilmu hadis, karya dari Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Adapun kitab yang kedua adalah kitab hadis yang sangat ringkas, yang sangat ringan, yaitu karya dari Abuya Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Dan tuntas sudah ya, kemarin Sya'ban tuntas ya, Sya'ban tuntas. Jadi momen munggahan kita adalah khataman kitab, alhamdulillah. Dan Ramadan ini sengaja di 4 pertemuan Ramadan ya, barangkali kita akan fokuskan pada aplikasi, pada praktik menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis. Jadi insya Allah bagi yang mengikuti dari awal, kaidah-kaidah dalam ilmu hadis sudah setidaknya memiliki maklumat ya, memiliki pengetahuan, memiliki informasi. Ya syukur-syukur sudah menjadi bentuk pemahaman sehingga kita tidak lagi asing dengan ilmu hadis, khususnya mustalahat yang dasar ya. Dan insya Allah di Ramadan kali ini kita akan fokuskan untuk praktik di dalam meneliti sebuah hadis insya Allah. Ini hanya membedah anatomi. Jadi kita belum berbicara takhrij. Kalau takhrij itu perlu sesi khusus, perlu bahasan khusus ya. Apalagi yang takhrij manual. Takhrij manual itu harus duduknya di perpustakaan. Ya, kita duduk di perpustakaan, kita halqah secara langsung di perpustakaan, kita buka langsung kitabnya, kita membuka kitab Mu'jamu Fakhras misalnya, Jami'us Shaghir, kemudian Mausu'ah Atraf, Miftah Kunusis Sunnah, kita buka tuh kitab itu. Musnad Ahmad ya, kemudian musnad yang lainnya. Kita buka kitab-kitab itu untuk melakukan penelitian terhadap hadis dari sisi takhrij. Kemudian kita membuka juga kitab-kitab rijal seperti misalnya Tarikhul Kabir, Tahzibul Kamal, kemudian Tahzibut Tahzib, Taqribut Tahzib. Kalau takhrij manual ya begitu. Meski memang kita bisa dibantu sekarang ini dengan beredarnya atau banyaknya software di dalam
takhrij hadis. Yang insya Allah nanti coba kita akan bedah dalam kelas intensif untuk takhrij ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan, keluasaan usia dan juga kesempatan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membedah hadis terkait dengan perisai Ramadan. Kita akan buka dulu hadisnya. Nah, ini dia. Sudah tertampil ya insya Allah ya. Baik. Ini adalah hadis yang kita akan bedah pada pagi hari ini. Kalau kita baca lengkap ya, dari mulai awal, ini adalah hadis dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabus Shaum ya. Dalam bab Kitabus Shaum, bab tentang puasa. Yakni khususnya dalam subbab atau dalam bab ya. Jadi kalau dalam kitab jami itu bab itu adalah kitab ya. Kalau disebut bab berarti kalau kita subbab gitu ya. Kitabus shaum berarti bab tentang puasa. Bab hal yaqulu inni shaimun idza syutima. Ini juga kalau disebut bab berarti subbab gitu ya. Nah, hadis ini adalah hadis nomor 1904 menurut penomoran ini karena bisa jadi berbeda. Ya, bisa jadi berbeda dalam penomoran. Wabihi laiqal haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham bin Yusufa an ibni Juraijin qala akhbarani Ata'un an Abi Salihin Az-Zayyad annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inimruun shaimun. Baik, cukup sampai situ ya. Kita akan bedah. Sebenarnya di sini masih ada lanjutannya, yakni walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misk lis-shaimi farhatani yafrahuhumma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbuhu fariha bisaumihi. Ini lengkap matannya dan ini lengkap sanadnya. Baik. Ya, kalau kita mau mengkaji hadis maka memang kita harus bisa membaca hadis itu dari berbagai sisi. Ya, kita harus mampu membaca hadis dari berbagai sisi hadirin. Ya, nanti alumni ngaji subuh ya, alumni ngaji subuh terutama yang hadis itu harus betul-betul cakap dalam membaca hadis. Ya, dari berbagai sisinya, dari berbagai aspeknya. Jadi tidak ada satupun ungkapan yang tidak kita fahami. Misalnya di dalam Bulughul Maram suka ada misalnya begini. Rawahu Al-Bukhariyu ta'liqan. Nah, kadang-kadang apa ta'liqan itu? Ta'liqan itu kita kalau sudah belajar ilmu hadis sebelumnya itu adalah ta'liqan berarti hadis itu mu'allaq. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari namun secara mu'allaq gitu ya. Nah, istilah-istilah itu harus paham. Apa itu mu'allaq? Kembali kepada bahasan yang sudah kita lalui ya. Salah satu bentuk keterputusan sanad di awal sanad itu hadis mu'allaq. Atau misalnya ada ungkapan begini. Rawahu al-khamsatu, telah meriwayatkan 5. 5 apa itu? Ya, 5 orang imam. Siapa dia? Dia adalah 4 ashabus sunan dan 1 Imam Ahmad. Siapa itu 4 ashabus sunan? Nah, begitu ya. Pertama adalah Imam At-Tirmizi, yang kedua Imam Abi Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah plus Imam Ahmad, itu 5. Atau rawahu as-sittah, telah meriwayatkan 6. 6 apa? 6 imam.
Apa itu 6 imam? Yang 4 ashabus sunan, kitab sunan yang penulis atau penyusun kitab sunan yang 4 ditambah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Atau rawahu sab'ah. Kalau sab'ah berarti sitah ditambah Mustad Ahmad. Rawahu arba'ah berarti 4 kitab sunan. Rawahu salasah berarti 4 kitab sunan dikurangi Ibnu Majah. Nah begitulah. Ya jadi tidak boleh ada satu kata pun, satu istilah pun yang kita luput gitu ya, yang kita luput tidak tahu. Atau wassahahahu Ibnu Huzaimah. Oh berarti Imam Ibnu Huzaimah telah menetapkan kesahihan hadis tersebut. Ya. Misalnya ini lagi, warojahahu An-Nasa'iyu biirsalihi. Kita harus paham, berarti Imam An-Nasa'i merojihkan atau menguatkan hadis tersebut biirsalihi dengan kemursalannya. Begitu. Apa itu mursal? Sudah kita bahas hadis mursal. Nah, jadi alumni dari ngaji subuh, ya, sayangnya emang kita nggak ada absensi ya. Kalau ada absensi kita bisa keluarkan syahadah itu ya, keluarkan ijazah itu, ya syahadah takharruj ya, syahadah kelulusan, atau minimalnya adalah syahadatul khudur, syahadah kehadiran. Nanti mungkin manajemen di gerakan ngaji subuh ini bisa membuat satu mekanisme lah ya, bisa Ustaz Supriyadi atau Ustaz Atma atau yang lainnya di mana itu biar supaya ada syahadatul khudur minimal. Kalau syahadatul takharruj mesti ada ujian, nggak sembarang ya. Orang mendapatkan syahadah kelulusan takharruj tanpa ujian nggak bisa. Tapi minimal ada syahadatul khudur, syahadah kehadiran, bahwa saya sudah hadir 80%, sehingga dengan syahadah itulah dia bisa bertanggung jawab itu dengan keilmuannya. Taib ya. Iwafillah, kembali tadi. Jadi tidak boleh ada satu istilah pun dalam membaca hadis ada yang luput. Ini apa begitu? Kita lewat akhirnya kan. Istilah-istilah yang tidak kita pahami. Baik, kita bedah anatomi sekarang. Dari Haddatsana Ibrahim sampai dengan Abu Hurairah, ini adalah rawi. Ya. Nah, ini adalah rentetan atau silsilah para rawi maksudnya ya. Atau rentetan silsilah rijal hadis. Yang silsilah rijal hadis ini yang disebut dengan sanad. Taib. Apa itu sanad? Sanad itu adalah silsilatur rijal al-musilatu ilal matan, yakni rentetan rangkaian rijal hadis atau rawi hadis yang mengantarkan kepada matan. Jelas tadi ya? Itu namanya adalah sanad. Ya, sanad berarti dari Haddatsana Ibrahim bin Musa sampai dengan mana? Sampai dengan Abu Hurairah, itu adalah sanad. Ya, itu adalah sanad. Dan orang-orangnya maka itu disebut dengan rijal hadis atau rawi hadis. Rawi hadis jamaknya ruwatul hadis. Rijal tidak mesti laki-laki ya di sini, karena banyak sekali rawi dari kalangan perempuan. Ya, bisa antunna semua membaca An-Nisa al-Muhaddisat kalau tidak salah gitu ya. Jadi rawi-rawi di kalangan perempuan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari mulai sahabat sampai dengan tabaqat yang terakhir itu banyak sekali disemarakan dengan para rawi perempuan, dan kita bisa melihat dalam kitab An-Nisa'ul Muhaddisat ya, para muhaddis perempuan yang luar biasa gitu, yang teliti, yang cermat itu ada, dan bahkan mereka seringkali menjadi guru dari ulama-ulama besar. Baik, itu adalah sanad ya. Ini rangkaiannya sanad nih, ini sanad ya. Nah, rawinya tuh ini, orang-orang ini. Ibrahim bin Musa adalah rawi, Hisham bin Yusuf rawi, kemudian Ibnu Juraij adalah rawi, kemudian Atha ya bin Abi Rabah adalah rawi, Abu Saleh Az-Zayyat rawi, dan juga Abu Hurairah adalah rawi. Ya, paham ya? Haddatsana ini karena kita membedah anatomi, kita teliti sedikit.
Haddasana berarti ada proses tahammul wal ada. Tahammul itu proses penyampaian, ya. Al ada itu adalah proses penerimaan, ya. Atau kebalik ya. Tahammul itu proses penerimaan maksudnya. Ada itu penyampaian kembali. Tahammul wal ada itu proses penerimaan seorang rawi terhadap sebuah riwayat. Al ada adalah penyampaian kembali. Nah, haddasana itu berarti proses tahammul wal adanya adalah dengan apa? Dengan guru itu membacakan di hadapan murid dan muridnya lebih dari satu, karena haddasana. Kalau muridnya itu satu berarti haddasani, ya. Haddasana menunjukkan bahwa guru lah yang membacakan hadis di hadapan murid, ya, haddasana. Berarti di sini sudah kita harus fahami bahwa guru murid mu'assarah sezaman, kemudian guru murid itu liqa bertemu, kemudian guru murid itu terjadi proses as-sama', yakni proses mendengar. Baik, jelas ya, itu haddasana. Kemudian dikatakan di sini siapa yang mendengar? Berarti siapa? Imam Bukhari. Ini kan dalam kitab Sahih Bukhari. Haddasana telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, siapa gurunya, yakni Ibrahim bin Musa. Ini adalah guru dari Imam Bukhari. Ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan berarti antara Imam Bukhari dengan Ibrahim bin Musa adalah muttasil, tersambung. Ya. Ingat kembali, ciri sebuah sanad itu muttasil harus memenuhi 3 kriteria. Pertama mu'assarah sezaman, yang kedua adalah ada liqa pertemuan, yang ketiga adalah ada proses sama, yakni mendengar. Kemudian dikatakan di sini akhbarona. Nah, dalam pembacaan jangan lupa kita menyebut atau membaca sesuatu yang dihilangkan di sini, yang dimahzub, kata-kata yang dimahzub. Apa itu? Qala. Jadi pembacaan yang benar adalah haddasana Ibrahim bin Musa qala akhbarona Hisam bin Yusufa. Ya, jadi di sini tidak ada kata qala, kita tetap baca qala. Qala. Berkata, siapa yang berkata? Ibrahim bin Musa. Akhbarona, telah mengabarkan kepada kami siapa? Hisham bin Yusuf. Siapa yang mengatakan telah mengabarkan kepada kami tadi? Yakni Ibrahim bin Musa. Berarti Ibrahim bin Musa adalah murid dari Hisham bin Yusuf. Jelas ya, murid dari Hisham bin Yusuf. Kenapa akhbarona? Akhbarona itu menunjukkan berarti terjadi proses tahammul wal ada, di mana keduanya sezaman udah pasti, liqa udah pasti bertemu, as-sama ada proses mendengar. Nah, sama dengan ini ya, antara haddasana dan akhbarona dari sisi 3 kriteria itu sama. Sezaman mu'assarah, kemudian yang kedua adalah liqa ada pertemuan, yang ketiga adalah as-sama, ada proses mendengar. Beda apa bedanya? Bedanya kalau haddasana, guru yang membacakan di hadapan murid. Kalau akhbarona adalah murid yang membacakan di hadapan guru. Ya, jadi murid yang membacakan di hadapan guru. Atau dalam bahasa lain ini dikatakan sebagai al-qiraah ala syekh, membaca di hadapan guru. Ya, berarti yang membaca siapa? Ibrahim bin Musa membacakan kepada gurunya Hisham bin Yusuf. Kalau an di sini berarti proses tahammul wal adanya belum dapat diidentifikasi. Makanya pakainya an, bukan haddasana atau akhbarona. Nah, ini udah masuk dalam kategori pembahasan hadis mu'an'an. Nah, kita harus ingat lagi, kita sudah bahas di pertemuan tengah atau awal lah ya di kitab kemarin, kita mustalah hadis karya Said Muhammad, kita membahas tentang hadis mu'an'an, di mana hadis mu'an'an itu muttasil hukum asalnya kecuali ada rawi yang mudallis. Kalau ada rawi yang mudallis maka riwayatnya tidak dianggap sebagai muttasil tapi munqati', terputus. Apa itu muttasil? Sudah tadi kita jelaskan. Apa itu munqati'? Lawan dari muttasil. Insyaallah jelas ya. Nah, tentang hadis mu'an'an sudah kita bahas. Apa itu mudallis? Sudah kita bahas juga. Siapa itu rawi yang mudallis? Yakni yang melakukan penyamaran. Riwayatnya berarti adalah
mudallas, perilakunya adalah tadlis. Taib. An Ibni Jurayjin, dari Ibnu Jurayj, ya, dari Ibnu Jurayj. Nah, kalau kita teliti apakah Hisham bin Yusuf dengan Ibnu Jurayj itu muttasil atau tidak, maka kita ketahui bahwa Hisham bin Yusuf bukanlah rawi yang mudallis. Karena bukan rawi yang mudallis, maka dihukumi muttasil selama dia mu'assarah dan juga liqa, ya, mu'assarah dan juga ada liqa, lebih utama itu. Dari mana kita tahu ada mu'assarah sezaman antara Hisham dengan Ibnu Jurayj? Dari mengetahui biografinya. Maka mutlak kita harus mengetahui biografi. Apa saja yang diketahui dari biografi para rawi? Minimal 1, namanya. Baik nama asli, nama kunyah, nama laqab, nama masyhur. Itu nama. Yang kedua, tahun lahir, tahun wafat. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, nasabnya, nisbah daerahnya. Penting juga itu. Ya, Al-Bisri, Al-Misri, Al-Basri, Al-Misri, Al-Madani gitu ya. Al-Kufi atau apa gitu. Itu. Yang kemudian yang keempat adalah rutbah jarh wa ta'dilnya. Rutbah jarh wa ta'dil, kedudukan jarh dan ta'dilnya. Dan yang kelima yang tak kalah penting adalah tobaqatnya. Ya, tobaqatnya. Dia masuk ke tobaqat berapa? Tentang tobaqat itu apa? Sudah pernah kita bahas ya. Ada 12 tobaqat kala itu kita bahas ya. Nomor 1 sampai nomor 12. Nomor 1 diduduki oleh para sahabat, itu tobaqat 1. Dan seterusnya sampai 12 tobaqat. Jadi 5 saja yang perlu diketahui dari biografi rawi. Ini yang utama 5. Nama, termasuk nama dia, nama asli maksudnya, nama masyhur, nama laqab, nama kunyah. Yang kedua tahun lahir, tahun wafat, nasabnya atau nisbah ke tempat juga, kemudian tobaqatnya dan jarah wa ta'dilnya. Lebih bagus lagi tambah yang ke-6, yakni siapa yang meriwayatkan darinya dan kepada siapa dia meriwayatkan gitu ya. Kalau siapa yang meriwayatkan darinya berarti kita harus tahu murid-muridnya. Atau kalau kepada siapa dia meriwayatkan hadis berarti kita harus tahu siapa guru-gurunya gitu ya. Jadi harus tahu murid dan guru. Akhbaroni, nah telah mengabarkan kepada kami apa? Qala akhbaroni. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Jurayj. Kata Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepadaku. Nah, berarti kalau akhbarona kami, kalau akhbaroni adalah aku. Berarti sendirian. Siapa yang mengabarkan kepada aku? Ya ini Atha, ya Atha mengabarkan kepada Ibnu Jurayj. Karena akhbara ya berarti Ibnu Jurayj yang membacakan hadis di hadapan gurunya, yakni Atha. Atha dari siapa? Dari Abi Shalih Az-Zayyat. Setelah kita cek, yang an di sini adalah muttasil. Kenapa? Karena antara Hisham dengan Ibnu Jurayj itu mu'assarah dan liqa. Kemudian juga antara Atha dengan Abu Shalih juga sama ya, mu'assarah, liqa, dan ada proses sama ya. Jadi ini muttasil. An di sini an yang muttasil. Nah, kata Abu Shalih bin Zayyad, Abu Shalih Az-Zayyad, annahu bahwasannya Abu Shalih Az-Zayyad sami'a mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yaqulu berkata. Jadi yang berkata siapa di sini? Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sabda Rasulullah? Qala Allahu, berfirman Allah. Oh, berarti kalau sebuah hadis disandarkan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini hadis qudsi. Itu kan kita udah ketemu lagi. Dari mulai kita tadi buka di awal ya, mulai hadasana sampai dengan ini udah berapa istilah yang kita temukan. Dari apa yang sudah kita pelajari maksudnya. Ini kan kita praktik. Ya, sudah berapa istilah tadi yang sudah kita temukan sejak kita menelaah dari awal sampai dengan barusan. Nah, ini qala Allahu berarti hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis biasa, dengan hadis yang marfu misalnya, sudah kita bahas.
Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim? Sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas. Itu di pertemuan awal-awal, kalau tidak salah di pertemuan ketiga atau keempat gitu ya, membahas terkait dengan hadis qudsi. Ya, boleh diputar lagi di playlistnya ngaji subuh untuk hadis. Nah, kalau Allahu berfirman Allah Ta'ala berarti ini hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu. Nah, barulah kita masuk apa ini? Ke mantan. Ini mantan. Mantan. Kok ke mantan? Ustaz Supriyadi nih, mantan ya. Mantan, ayyuhillah. Jadi ingat ada santri milenial ditanya katanya. Mahwal matan, disangkanya mantan gitu. Maka dia jawab, ya, mantan itu kata dia adalah al mantan huwallazi qad madha. Mantan adalah orang yang telah berlalu. Oh, itu mantan. Ya, ini matan ya. Al matan. Allahu akbar. Kok jadi ke mantan ini ya. Baik. Ya, mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Mana barusan tuh gara-gara mantan jadi hilang. Nah, ini dia ya. Setiap amal Ibnu Adam lahu adalah baginya, bagi orang tersebut, bagi Ibnu Adam itu. Illa kecuali as-siyama, kecuali puasa. Ini memang puasa ini luar biasa. Puasa ini menunjukkan keikhlasan. Ya. Nah, iwafillah, kalau sudah bicara matan itu dalam bahasa Indonesia ya, karena bahasanya al-matnu. Tapi kan kalau di Indonesia nggak enak, matan gitu, jadi matan akhirnya. Matan ini, kalau kita sudah bicara matan, berarti udah beda keilmuannya. Yang sudah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya di ngaji subuh kita ini adalah kebanyakan berbicara seputaran ini nih. Nah, sanad. Betul ya? Sanad. Karena mustolahat itu berkaitan dengan sanad. Ya, mustolahat hadis itu, ilmu hadis itu dominannya kemarin kita bicara tentang sanad begitu. Kita nggak banyak bicara tentang matan. Ya. Nah, mustolahat di dalam ilmu hadis, ya mustolah hadis itu memang objeknya adalah matan, objeknya adalah sanad, objeknya sanad, belum ke matan. Kalau kita sudah bicara matan, itu berarti kita sudah berbicara berkaitan dengan kitab. Nah, makanya di pertemuan-pertemuan terakhir kemarin, dari mulai kita membahas tentang manhaj Imam Bukhari, Imam Muslim, ya Muwatta Imam Malik, kemudian Sunan yang 4, itu sudah masuk ke dalam bahasan kitab-kitab, tapi itu masih dalam kerangka ilmu sanad itu sebenarnya, karena bicara manhaj kan, bicara manhaj. Kalau sudah kita bicara matan itu sudah berbicara bukan lagi bicara manhajnya, tapi bicara kitab hadisnya. Kitab hadis Sahih Bukharinya, kitab hadis Sahih Muslimnya, kitab hadis misalnya apa, Muwatta Imam Maliknya begitu. Ya, jadi sudah bicara kitab hadisnya. Baik kitab hadis yang musnadah atau ghair musnadah, yang menjadi kitab pokok, kitab induk maupun yang bukan kitab induk. Lalu dari situ kita bicara syarah. Nah, berarti kalau sudah berbicara tentang matan, kita harus bicara kitab dan syarah. Ya, kitab dan syarah. Nah, kita belum banyak membahas, Ibu sekalian, berkaitan dengan bagaimana syarah. Ya, belum banyak membahas berkaitan dengan syarah. Ini perlu keilmuan khusus, perlu bedah bagaimana pensyarahan misalnya atas Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar, oleh Ibnu Battal, ya, oleh Ibnu Rajab misalnya gitu ya. Pensyarahan Sunan Abi Daud oleh Ibnu Ruslan, oleh Imam As-Suyuti, oleh pengarang Aunul Ma'bud misalnya. Begitu. Ya, sudah masuk ke syarah-syarah. Atau misalnya pembahasan berkaitan dengan apa lagi? Syarah Sunan At-Tirmizi, kita sudah mengkaji, membedah Tuhfatul Ahwazi misalnya. Jadi udah beda keilmuannya. Kita masih berbicara
ulumus sanad ya, yakni mustalah hadis itu berkaitan dengan sanad. Nah kalau udah ke matan ini sudah ke syarah. Apa itu syarah penjelasan? Ya. Nggak apa-apa kita baca dulu aja. Kita baca dulu. Kalaupun tidak kita syarah kita berikan ta'liq ya, komentar secukupnya. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam lahu itu bagi anak Adam tersebut, bagi manusia tersebut, ya. Illa asyama kecuali puasa. Keren memang puasa ini. Langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini memang karena ada ujian keikhlasan. Kalau amalan ibadah yang lain nampak zahir. Ya, nampak sekali, zahir sekali. Orang itu sholat tidak sholat kelihatan kan, sholat Allahu Akbar kelihatan, ya Allahu Akbar kelihatan, Sami Allahu liman hamidah kelihatan, oh dia sedang sholat. Kalau puasa nggak kelihatan puasa. Dari mana tahu saya sedang puasa? Ya, dari mana tahu saya juga misalnya dari mana tahu saya bahwa Fulan bin Fulan sedang puasa? Dari mana tahu? Nggak ada yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu orang itu puasa nggak puasa. Nggak nampak. Tidak zahir. Ya kan akwal dan amal itu ada yang al-barizah, ada yang al-khafiyah. Nah, ini termasuk yang khafiyah. Puasa itu nggak tahu. Lagi wudhu, kumur-kumur lagi sambil minum ketahuan nggak? Nggak ada yang tahu. Anak-anak ketika awal-awal belajar puasa begitu ya, suka ada cerita-cerita gitu ya, sambil wudhu, sambil minum begitu ya. Tapi nggak bilang ke guru ngajinya. Puasanya anak kecil itu. Jadi nggak ada yang tahu, guru ngajinya nggak tahu juga. Gitu. Guru ngajinya nggak tahu. Baik, apalagi tadi? Sudah ya. Kemudian fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Wa anna ajazi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Wasyamu junnatun, dan puasa adalah junnah perisai. Nah menarik kalau kita bicara junnah dalam hadis Nabi SAW itu hanya dua. Kita hanya menemukan dua tempat. Pertama adalah dalam bab puasa, yang kedua dalam bab kepemimpinan. Asyamu junnah dan innamal imamu junnah. Apa faidahnya? Faidahnya adalah kalau puasa itu akan menjadi junnah untuk diri sendiri, sedangkan imam atau pemimpin atau khalifah akan menjadi junnah untuk umat, ya, untuk umat. Nah, untuk diri junnahnya, perisainya adalah puasa, baik dunia maupun di akhirat. Dunia dari syahwat dunia, akhirat dari jilatan api neraka. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka fala yarfus, jangan berkata jorok, berkata kotor. Wala yaskhab, dan jangan juga berteriak-teriak. Ini tentang kendali pada syahwat kan, kendali pada syahwat. Bahkan sampai atau kendali pada hawa nafsu ya. Sampai dikatakan di sini fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'um shaimun. Jika ada orang yang hendak mencederainya, melukainya, ya mencercanya, memakinya, atau hendak qatalahu, memeranginya gitu, mengajaknya berkelahi, katakanlah faliyakul, katakanlah inni imru'un shaimun, aku sedang puasa, ya gitu. Dan seterusnya. Kalau ini lah tambahannya, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sungguh baunya mulut ya orang yang sedang puasa atyabu indallahi, sungguh lebih baik di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah min rihil misk, dari minyak kasturi. Kemudian lanjutan lagi, lis-shaim farhatani yafrahuhuma. Bagi seorang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, dan dia bahagia ketika satu, idza aftara fariha, ketika berbuka dia bahagia. Baik buka puasa harian maupun buka bulanan, yakni Idul Fitri. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan nanti ketika berjumpa, bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbahagia. Nah, kemudian kita perlu mengutip. Nah, di sini perlu mengutip syarahan para ulama ketika mensyarah hadis ini.
Ya, perlu. Apa sih makna junnah di sini? Apa sih makna junnah? Ya. Kayak tadi, apa sih maksud dari fa'innahu li? Puasa itu untukku. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan puasa sebagai junnah? Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan misalnya yang dimaksud dengan farhatan itu apa? Ya, dan seterusnya. Itu sudah masuk dalam pembahasan apa? Syarat. Nah, iwafillah, dalam kajian sanad sebenarnya masih ada yang tadi saya lewat. Ya. Tadi kan global. Kalau mau rinci tentang sanad, itu harus dikaji. Orang-orangnya harus dikaji. Bukan hanya tersambung dan terputusnya sanad kan, tapi harus dikaji orang-orangnya. Siapa ini Ibrahim bin Musa? Siapa ini Hisham bin Yusuf? Siapa ini Ibnu Juraij? Siapa ini Atta? Siapa ini Abu Saleh? Ya. Dan siapa itu Abu Hurairah? Thiqah orangnya. Adil dan dhabit tidak. Kalau adil dhabit, makbul riwayatnya, diterima riwayatnya. Tapi kalau dia tidak adil, fasik misalnya, maka mardu, ditolak riwayatnya. Kan gitu. Jadi bukan hanya kita mengetahui, oh ini muttasil, bersambung. Bukan hanya itu, tapi harus tahu juga profil rutbahnya tadi. Rutbah jarah wa ta'dilnya, kedudukan jarah wa ta'dilnya. Siapa? Itu harus diketahui. Nah, ini semuanya adalah pada derajat yang thiqah. Nah, setelah itu sebenarnya masih ada pekerjaan kita yang lain apa? Membuat syajaratul isnad wafillah. Apa itu? Membuat pohon sanad. Loh, untuk apa membuat pohon sanad segala? Untuk menelusur jalur-jalur lain. Ya kan? Untuk mengetahui ada jalur-jalur lain. Karena kalau hadis yang sedang kita teliti itu hadis yang dhaif, maka dia bisa naik menjadi makbul kalau ada jalur yang lain. Saya gambarkan sedikit. Nih, tahrijnya nih. Ya. Hadis ini, iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat tampilan di bagian bawah. Tunggu masih loading nih di paling bawah, udah tampil sekarang. Ini adalah tahrijnya. Contoh, akhrajahul Bukhari fi sahihihi, berarti Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Ya, udah lengkap itu ya. Juznya, halamannya dan nomor hadisnya. Terus kemudian apa lagi nih? Nih Imam Bukhari aja ada dalam beberapa tempat nih. Kemudian nih wa Muslimun dan Imam Muslim fi sahihi dalam kitab sahihnya. Siapa lagi yang mengeluarkan hadis ini? Kita lihat lagi nih ada. Ya. Wa Malikun fil Muwatta. Imam Malik dalam kitab Muwattanya. Ini nomor hadisnya. Kemudian Ibnu Huzaimah fi sahihihi. Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya nih ada. Siapa lagi? Contoh lagi di sini adalah Ibnu Hibbana fi sahihihi. Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya itu. Ini adalah jejak-jejak atau petunjuk-petunjuk ada di mana saja hadis ini. Nah, kemudian kita perlu membuat syajaratul isnad untuk melihat bagaimana apakah hadis ini terdapat syawahid atau tidak. Ada jalur lain atau tidak. Ada mutabi atau tidak. Apa itu syawahid? Apa itu mutabi? Kalau syawahid itu jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Kalau mutabi adalah jalur lain yang bermuara pada sahabat yang sama. Itulah kurang lebih ya, mudahnya dulu gitu. Saya berikan contoh misalnya. Untuk syawahid hadis ini. Oh, nih lihat bawahnya. Banyak sekali ya yang saya blok ini paling bawah. Ternyata dikatakan walahu syawahidun min hadisi Ka'ab ya bin Ujrah. Jadi hadis ini ada dalam riwayat Ka'ab. Wa hadis Mu'az bin Jabal. Ternyata juga ada dalam hadis Mu'az bin Jabal. Kemudian juga dalam hadis Al-Haris bin Al-Haris. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis Utsman bin Abil As. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa hadirin? Menunjukkan bahwa hadis ini bukan hanya didengar oleh siapa? Abu Hurairah, tapi juga ada dalam riwayat sahabat yang lain. Didengar oleh sahabat yang lain. Ada Mu'az bin Jabal di sana gitu ya, ada Ali bin Abi Thalib di sana, ada Abdullah bin Mas'ud di sana dan lain sebagainya. Ini adalah jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Nah, kemudian sanadnya seperti ini. Kalau yang Sahih Bukhari ya sanadnya kan seperti ini.
Nih sanad seperti ini. Ya. Nah kalau kita lihat bagaimana hadis ini dari seluruh kitab misalnya ya, atau jangan seluruh kitab lah, kebanyakan. Kita pilih saja. Hadis ini di dalam katakanlah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan apa namanya, Sunan Abi Dawud, Jami Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Muwatta Malik dan Musnad Ahmad. Udah ya, 8 aja ya, 8 aja. Bagaimana sanad hadis, rangkaian sanadnya atau syajaratul isnadnya, pohon sanadnya menurut 8 atau dengan menghimpun 8 kitab hadis sekaligus ini. Kita coba lihat. Mohon bersabar. Nah, ya Allah. Ya, ini baru yang berujung kepada sahabat Abu Hurairah, hadirin. Abu Hurairah. Kita belum berbicara jalur dari siapa? Ka'ab tadi, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, kemudian misalnya Al Haris, belum. Ini baru dari jalur siapa? Dari jalur Abu Hurairah. Nah, seperti ini. Ya. Bayangkan ini seperti apa ini? Seperti jaring laba-laba. Allahu Akbar. Ya. Dari 8 kitab hadis ini. Ini hanya yang bermuara kepada Abu Hurairah. Kita perhatikan nih. Abu Hurairah kan? Nih, percabangannya. Ya, percabangannya. Lihat, percabangannya terus ke bawah sampai dengan mudawin kitab, ada Ahmad bin Hambal kan mudawin gitu. Ya. Lihat, ya Allah. Kalau kita kecilkan seperti ini baru dari 8 kitab hadis. Jadi hadis ini sangat masyhur berarti, banyak jalurnya. Pasti sahih kalau udah begini. Apalagi ada dalam kitab Bukhari dan Muslim, udah pasti sahih ini. Ya, sudah pasti sahih. Nah, ini perhatikan, ini seperti ini jaring laba-labanya baru dari 8 kitab hadis dan baru dari jalur Abu Hurairah. Kalau saya tampilkan dari jalur misalnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, wah ya. Kalau dalam bahasa Jerman makin pajurawat gitu ya. Ya Allah. Ya, ini udah luar biasa jalur-jalurnya. Nah, ini kita harus bisa meneliti syajaratul isnad semacam ini, kita teliti. Dan bayangkan dulu itu belum ada software semacam ini. Dulu itu semua disusun secara manual, diteliti secara manual. Jadi bagaimanapun generasi terdahulu jauh lebih baik, lebih hebat daripada generasi sekarang yang kita sudah dibantu dengan berbagai macam software. Terakhir yang ingin saya sampaikan, contoh ya, yang tadi saya ingin menyampaikan lah, kenapa ini? Nah, ini dia ya. Baik. Sama-sama kita perhatikan ya. Ini software lain lagi katanya. Banyak software itu. Ya. Makanya kalau antum nanya ke saya tahrid hadis, saya bisa jawab dalam waktu 2 menit. Asal tahu teorinya dulu, tahu konsepnya, tahu teorinya gitu, dan lagi ada luang waktunya maksudnya ya. Kalau sedang padat ya susah juga ya. Kalau sedang agak luang waktu, ada yang nanya tentang hadis, saya bisa jawab dalam waktu hitungan 2 menit ya. Dengan apa itu? Dengan diantar bantuan software sementara, tapi ya bukan jawaban final, jawaban sementara. Kenapa? Karena jawaban final nggak bisa begitu, harus ditelaah, diteliti. Kebiasaan saya untuk meneliti hadis itu butuh waktu. Saya biasanya duduk pada jam 9 lah. Saya duduk jam 9 ditemani secangkir kopi, 9 malam maksudnya. Kemudian baru beres sekitar jam 3 subuh. Ah, itulah. Berapa tuh? Berapa jam? Ustaz Sufyadi? 6 jam ya. Jadi memangnya mentahrid itu gampang gitu ya.
Ya, dengan metode yang manual, dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk sebuah tulisan itu biasanya saya perlu waktu sekitar 6 jam. Ya, jadi mohon maaf, kadang-kadang suka ada yang saya bertanya inbox atau bagaimana mencantumkan sebuah hadis yang panjang, kemudian Ustaz mohon tanggapannya. Kadang-kadang kalau sempat ditanggapi, kalau nggak ditanggapi, ya karena bukan perkara yang mudah juga memberikan tanggapan sebuah hadis yang memang itu muskilah ya. Biasanya saya duduk jam 9 malam, baru beranjak dari tempat duduk itu jam 3 subuh. Itu alhamdulillah waktu yang cukup lah insya Allah. 6 jam untuk melakukan takhrij hadis. Tapi untuk sekedar memberikan respon singkat, 2 menit bisa. Ya selamat-lambatnya 5 menit lah gitu ya. Untuk sekedar respon singkat. Ya, tapi kalau untuk membuat sebuah tulisan, membuat sebuah catatan lengkap tentang takhrij itu biasanya butuh waktu 6 jam. Baik, kita perhatikan dulu. Ini tadi hadis apa? Sahih Bukhari. Ini kan hadis saya. Baik. Kita ingin mengenal siapa itu Ibrahim bin Musa, siapa itu Hisham bin Yusuf, siapa itu Ibnu Juraij, siapa itu Alta, siapa itu Abu Shalih Az-Zayyat, siapa itu Abu Hurairah. Ya sudah, kita tinggal lihat dalam kitab Taqribut Tahzib. Ya, dalam kitab apa? Taqribut Tahzib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia harus punya dong kitabnya, harus mutlak. Pelajar takhrij itu mutlak, ya, harus punya kitab itu. Tapi untuk sementara kita berikan gambaran begini. Kita klik ini. Ini adalah sudah menggunakan Taqribut Tahzib soalnya. Perhatikan oleh kita semua, Ibrahim bin Yusuf. Ini adalah nama lengkapnya, nih Ibrahim bin Yusuf. Ini nama masyhurnya. Ibrahim bin Musa maksudnya. Ibrahim bin Musa bin Yazid. Ini nama masyhurnya Ibrahim bin Musa At-Tamimi. Kemudian di sini dikatakan kunyahnya Abu Ishaq. Nah, nanti jangan salah. Beliau punya kunyah namanya Abu Ishaq. Kita udah tahu nanti tentang profil beliau ini. Nah, kemudian dikatakan di sini kapan tahun lahir, tahun wafat ini. Tahun wafat beliau adalah tahun 225 Hijriah. 225 Hijriah. Loh kok ini sanatul miladi ini keliru. Ini software yang saya download software versi lama, jadi masih ketukar antara sanatul wafat dengan sanatul miladi ya. Ini maksudnya adalah wafat. Tahun wafatnya adalah 225 Hijriah. Ya, untuk menentukan kan dengan Imam Bukhari sezaman gak gitu kan? Sezaman. Perhatikan lagi. Yang kita ingin tahu apa? Rutbahnya. Ini rutbahnya yang saya blok. Apa itu? Thiqatun hafiz. Oh, beliau thiqat. Udah thiqat hafiz lagi. Pokoknya keren ya. Ya, udah paling keren kalau udah thiqatun hafiz, udah pengulangan 2, thiqah hafiz. Kemudian berikutnya siapa nih? Hisham bin Yusuf, kita geser. Hisham bin Yusuf, ada di sana nama rawinya, nama masyhurnya, nama kunyahnya siapa itu? Abu Abdurrahman. Nama aslinya Hisham bin Yusuf. Apa rutbahnya? Thiqatun. Oh, thiqatun. Ibnu Juraij itu nama masyhurnya ya Ibnu Juraij Al-Makki. Nama aslinya bukan, tapi Abdul Malik bin Abdul Aziz ya, nama aslinya. Tapi terkenalnya dengan Ibnu Juraij, harus tahu itu. Apa rutbahnya? Thiqatun. Nah, kan menurut Ibnu Hajar thiqatun. Tapi software ini hanya merujuk kepada pendapat Ibnu Hajar. Makanya kita harus menggunakan berbagai macam perangkat-perangkat lain untuk menemukan bagaimana pendapat ulama lain tentang Ibnu Juraij misalnya. Menurut Ibnu Hajar adalah thiqatun. Alta, siapa Alta? Alta ini adalah Alta bin Abi Rabbah ya, Alta bin Abi Rabbah. Atau nama itu nama apa? Nama masyhurnya, nama aslinya sebenarnya adalah Alta bin Aslam. Nama laqabnya adalah Ibnu Abi Rabbah. Nama kunyahnya siapa? Abu Muhammad. Oh, ya jadi kadang-kadang mungkin kita siapa itu Abu Muhammad? Padahal sama-sama aja. Antara Abu Muhammad, Alta bin Aslam, Alta bin Abi Rabbah dengan Ibnu Abi Rabbah itu sama saja, orang yang sama. Ya. Apa rutbahnya? Rutbahnya adalah dikatakan di sini thabatun. Oh, Masya Allah ya, hujatun, imamun. Udah mantap lah kalau beliau. Kemudian Abi Soleh. Abi Soleh itu adalah thiqatun sabatun. Oh, udah mantap. Udah thiqat sabat. Ini udah pengulangan, takror, berarti udah keren banget ya. Dan terakhir ada siapa itu? Geser lagi. Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama apa? Nama masyhur kan? Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sohor. Nah, sahabat, kalau sahabat udah jelas. Beliau adalah pasti makbul. Bahkan dalam
dalam derajat tertinggi dalam kedudukan di antara rawi-rawi yang ada ya sahabat. Taib, itulah barangkali bedah anatomi kita ya. Kita tidak sedang melakukan takhrij, tapi kita sedang melakukan bedah anatomi. Ya, kurang lebih begitu. Adapun tahrijan sekilas tadi sudah kita sebutkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa ulama dalam kitabnya, ada Bukhari, Muslim, Ibnu Huzaimah tadi ya, Ibnu Hibban, apalagi tadi Muwatta Malik dan lain-lain dengan kedudukan sahih. Ya, karena apa? Karena memenuhi kriteria hadis sahih, apalagi terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di mana keduanya adalah ashahul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih di jagat raya ini, di kolong langit ini setelah Al-Quran. Baik, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat mengkaji hadis Nabawi Muhammad SAW. Insyaallah ini mudah saja bagi yang sudah memiliki banyak maklumat tentang mustalah hadis. Insyaallah udah setahun kita belajar ya, udah numpuk lah maklumatnya, tinggal dipraktekkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.